Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali kita beribadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sudah memberikan berkat pada kita, mujizat yang nyata dalam setiap hidup kita. Tuhan berjanji untuk selalu untuk menyertai setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Kita pujikan pujian yang pertama, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku,
kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Seperti fajar yang selalu bersinar dan seperti sungai yang selalu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini juga karena anugerah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau beracara di pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan hati, dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang mengerti. Dalam setiap perkara yang kami hadapi Tuhan, Engkau sanggup menolong kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Sungguh Bapak Ibu Saudara semuanya, Allah begitu mengerti atas setiap persoalan kita. Dan Allah pasti menolong dalam setiap apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Semuanya kita serahkan pada Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Ya. Kalau aku cari damai, kita hanya dapatkan hanya di dalam nama Yesus. Kalau ku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau ku
Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita pujikan pujian berikutnya. Walau aku tak dapat melihat dalam setiap perkara apa yang jadi rencana dalam Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita percaya Tuhan akan menyelesaikan setiap janji-janjinya, setiap persoalan yang kita harapkan pada Tuhan. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan
kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami Tuhan ada yang terbeban berat ya Bapa, yang ada persoalan, pergumulan ya Tuhan Yesus. Meskipun kami tidak melihat Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mengerti ya Bapa, tetapi kami percaya Tuhan. Engkau tuntun langkah kami. Untuk boleh Tuhan Kau campur tangan dalam hidup kami, perkara kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh memperoleh kemenangan-kemenangan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi kami, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Firman-Mu boleh menolong dalam setiap perkara dan pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melihat dari surat Korintus, persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja di Korintus. Lalu Paulus menasehati kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini penting untuk kita lihat dan kita pelajari. Saudara, kadang-kadang di dalam gereja, di dalam jemaat Tuhan, suka timbul problem. Problem-problem itu timbul, saudara. Ya, tetapi problem itu tidak boleh menghancurkan iman kita, tidak boleh melemahkan pengharapan kita, tidak boleh, saudara. Persoalan itu kita harus bisa mengatasinya. Kadang-kadang ada persoalan yang muncul antara pemimpin dengan jemaatnya. Ada jemaat dengan jemaat. Ada juga jemaat dan masyarakat. Nah, ada juga gereja dan pemerintah. Persoalan itu ada, misalnya gereja dan pemerintah tentang izin bangunan, membangun gereja. Dengan masyarakat sekitar, itu bagaimana sikap kita, jemaat dengan jemaat. Itu seringkali ada. Ada faktor intern, ada faktor ekstern. Jadi faktor dalam, ada faktor luar. Itu ada di mana-mana sejak zaman dulu juga ada sampai sekarang. Persoalan-persoalan yang terjadi di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, apalagi kalau menimbulkan masalah yang besar, yang hebat sekali, itu biasanya karena kurang mengerti firman Tuhan. Sehingga tidak menempatkan diri selaku seorang hamba, tidak menempatkan diri dalam pikiran-pikiran Kristus, tidak mengerti firman Allah, tidak mengerti artinya tubuh Kristus. Jadi tidak mengerti tubuh Kristus itu seperti apa. Tubuh Kristus itu bagaimana? Itu yang ada. Berikutnya, tidak mengerti tentang masalah penundukan diri. Kalau hal-hal ini memahami tentang perselisihan, perpecahan, persoalan, itu bisa diatasi. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, itu bisa menyebabkan banyak hal. Pekerjaan Tuhan bisa dirugikan. Iblis bisa mengambil kesempatan karena iblis ingin melihat gereja Tuhan hancur. Iblis ingin melihat rumah tangga hancur. Iblis begitu banyak akal yang dia buat. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, iblis tidak berdaya karena iblis tidak mendapat kesempatan untuk mengambil keuntungan dari persoalan yang ada. Rasul Paulus menulis surat ke banyak gereja untuk menangani masalah-masalah. Juga ada surat-surat pribadi, itu yang ada. Kepada beberapa banyak gereja, ada gereja Korintus, Filipi, Tesalonika, Efesus, Galatia,
Kolose, Roma. Dia mengirim surat. Dan juga secara pribadi dia tulis surat kepada Timotius, kepada Filemon, kepada Titus. Dia mengirim surat-suratnya. Surat-surat ini berhubungan dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja. Persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah Tuhan. Itu yang ada. Kalau kita meneliti dengan sungguh, maka kita bisa menemukan persoalan-persoalan dan bagaimana mengatasinya. Yang kita bicarakan adalah persoalan yang ada di gereja Korintus. Kalau sudah lihat peta, maka inilah kota Korintus yang ada model seperti bentuk jari, saudara. Kalau sudah lihat di dalam peta, maka saudara menemukan ada yang garis seperti garis-garis. Itu adalah letaknya gereja, kota Korintus. Jadi itu juga di pinggir dari itu ada laut, saudara. Jadi satu daerah yang penting, daerah penting. Biasanya daerah perdagangan ada di sana juga. Ini gambar dari gunung namanya Akrokorintus. Lalu di situ ada bekas tempel ya, bekas kuil peribadatan yang ada di Korintus. Saudara, kalau saudara melihat dari kondisi gereja yang ada di Korintus, dari situasi yang ada, di sini ada penyembahan berhala. Jadi ada penyembahan berhala, ada juga percabulan, ada imam-imam perempuan yang ada di sana yang mereka melakukan hubungan seks dengan para pendatang. Tujuannya supaya mereka diberkati oleh dewa, baik dewa Artemis yang ada. Jadi masalah perzinahan, persundalan, ini adalah kotanya. Korintus adalah kota yang penuh dengan persundalan. Korintus adalah satu kota yang sebenarnya mengerikan. Tetapi di sini Paulus memberitakan Injil dan ternyata ada banyak orang datang kepada Kristus. Tetapi latar belakang dari kota, masyarakat yang ada itu telah juga mewarnai beberapa kehidupan jemaat, sehingga jemaat menjadi duniawi. Nah, Paulus menasehati. Paulus mengatakan kalau kamu sudah lahir baru, sudah diperbarui, itu betul-betul baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru itu muncul. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan begitu. Kalau kamu udah lahir baru, sudah baru, yang lama itu udah gak ada. Kenapa kamu mau lagi diperhamba oleh yang lama? Biarkan kamu hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, itu kira-kira saudara gambarnya. Nah, kalau kita teliti dari seluruh surat Korintus, maka ada 5 permasalahan di gereja Korintus. Itu ada 15 permasalahan. Pertama, ada perpecahan di gereja, perselisihan, pertengkaran yang ada di gereja. Ya, mereka saling menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Akhirnya seorang namanya Chloe, dia memberitahu kepada Paulus. Perpecahan itu berbahaya. Kedua, ada pemahaman tentang hikmat Allah dan hikmat duniawi. Kota Korintus itu juga kota yang ada hubungannya dengan Yunani, di mana para filsafat atau para filosofi berkumpul di sana. Mereka mempertanyakan hikmat, hikmat atau philo. Hikmat itu adalah philo. Nah, philo atau Sophia. Jadi filosofia, mencintai Sophia. Sophia itu artinya hikmat. Nah, mereka menganggap bagaimana hikmat Allah atau bagaimana filsafat kamu sebagai orang Kristen dan bagaimana kamu filsafat sebagai orang dunia. Paulus mengatakan pengertian atau hikmat dari Allah itu adalah menjadi kebodohan bagi orang hikmat duniawi. Orang yang memegang hikmat duniawi tidak akan bisa memahami hikmat Allah. Kalau mereka memaksakan diri
mereka akan melihat hikmat Allah itu sebagai sesuatu kebodohan. Ya, pada waktu Paulus ada di hadapan Festus, Paulus bercerita tentang kebangkitan orang mati. Dan Festus mengatakan, gila kamu Paulus. Nah, ilmumu menggilakan kamu. Nah, kita lihat lagi ada permasalahan di gereja. Ada banyak orang-orang Kristen di Korintus yang hidup dalam kedagingan. Mereka hidupnya tidak menganggap atau dirinya sebagai rumah Allah. Mereka hidup campur baur dan sebagainya. Kemudian juga ada percabulan dalam gereja. Bahkan katanya percabulan yang mengerikan. Percabulan yang menakutkan. Di dalam rumah Tuhan ada percabulan. Jadi ini yang ada disebut dosa dalam jemaat. Nah, Paulus mengatakan jangan bergaul dengan orang-orang cabul ini. Nah, kita lihat sini bahkan mengatakan aku serahkan mereka ke dalam tangan iblis. Saudara, jadi di dalam gereja ada dosa percabulan. Itu yang ada. Jadi Paulus mengatakan kita adalah tempat yang kudus, rumah Allah yang kudus. Kemudian yang kelima, ada jemaat yang suka mencari keadilan kepada orang yang tidak beriman. Mereka sedikit-sedikit melaporkan ke pengadilan. Mereka sedikit membawa ke pengadilan. Sesama anggota Kristen, sesama anggota tubuh Kristus, sesama jemaat, jangan cepat-cepat membawa ke pengadilan. Sebab Paulus mengatakan kita ini yang bahkan akan mengadili malaikat. Kenapa kita membawa ke pengadilan orang yang tidak beriman? Kalau ada persoalan di dalam gereja, jangan dibawa ke pengadilan. Nomor satu lebih dulu datangin. Tuhan Yesus mengajarkan datang bicara empat mata. Setelah bicara masih kurang jelas, panggil orang sebagai saksi dan seterusnya. Jadi ada aturan-aturannya. Jangan sedikit membawa ke pengadilan. Itu bukan cara kita. Itu bukan cara orang beriman. Tetapi membawa kepada Tuhan. Atau kita bicarakan kepada gembala jemaat untuk melihat perkara-perkara ini. Kemudian ada juga masih ada kasus percabulan. Dia mengatakan di sini nasihat terhadap percabulan. Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Sebab itu jangan dicabulkan. Nah, dosa percabulan adalah dosa yang merusak. Dosa yang merusak. Dosa yang dianggap dosa yang menghancurkan. Itulah dosa percabulan. Sebab itu hindari tentang hal ini. Kemudian permasalahan banyak sekali saudara, permasalahan di jemaat Korintus. Permasalahan yang ada lagi adalah permasalahan tentang perceraian. Bagaimana tentang perkawinan? Perkawinan itu seperti apa? Lalu perceraian itu ada atau tidak? Lalu bagaimana kalau pernikahan dengan opas dapat orang yang tidak beriman? Bagaimana, apakah harus diceraikan? Harus bagaimana? Penjelasan-penjelasan tentang ini ada. Sebab rupanya ada jemaat yang menikah dengan orang yang tidak seiman. Memang itu tidak boleh, tetapi kalau sudah terjadi, apakah harus diceraikan? Tidak. Tidak boleh, tidak diceraikan, tetapi tetap membimbing, membawa kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa dilihat. Terus ada lagi kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam jemaat. Bagaimana kedudukan itu? Kedudukan perempuan, mungkin perempuan tidak boleh mengajar. Nah, kedudukan. Ada masalah perjamuan suci. Bagaimana jemaat Tuhan mengambil perjamuan suci secara sembarangan. Sehingga Paulus mengatakan bahwa
itu salah, itu berbahaya. Kemudian ada tentang karunia rohani. Nah, di sini dikatakan tentang karunia Roh Kudus. Paulus cerita tentang karunia Roh Kudus. Bahwa ada 9 karunia Roh Kudus. Tetapi harus berjalan dengan teratur. Nah, jemaat tidak mengerti dan dia berjalan sembarangan, lalu sehingga ada yang nubuat, ada yang bahasa roh, dan terus satu-satu sehingga mereka kadang-kadang mengacaukan. Karunia Roh Kudus ada, tetapi semua jalan teratur, rapi. Kemudian pasalnya berikutnya di pasal 13 tentang kasih, bahwa kasih adalah yang utama dari semua. Apa gunanya berbicara bahasa roh kalau tidak ada kasih? Kemudian Paulus singgung tentang bahasa roh juga, masalah tentang bahasa roh. Paulus mengatakan bahwa dia juga berbicara dalam bahasa roh. Tetapi apa gunanya kalau memang tidak mengerti oleh orang lain? Paulus ingin kalau orang berbicara dan dia pahami. Kemudian tentang kebangkitan orang mati juga menjadi problem di jemaat Korintus. Bagaimana mereka ingin tahu apa artinya kebangkitan orang mati. Lalu ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi Paulus mengatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Kalau itu terjadi, maka sia-sialah iman kita. Buat apa? Saudara, lalu kemudian ada permasalahan dari perkumpulan orang-orang kudus. Jadi saudaraku, begitu banyak permasalahan yang ada di dalam gereja Korintus. Baik yang permasalahan bersifat etika, baik permasalahan yang bersifat teologi, doktrinal, saudara, itu ada. Sebab itu Paulus menulis surat supaya jemaat Tuhan tidak salah. Kita akan melihat persoalan yang pertama dari gereja Korintus. Persoalan yang pertama adalah perpecahan dalam gereja. Ya, betul belum pecah sekali, cuman sudah ada tanda-tandanya. Tetapi Paulus segera menulis surat. Waktu itu Paulus ada di Efesus. Dia mendapat kabar dari Chloe, lalu kemudian Paulus menulis surat. Saya baca ayat 10 sampai 13. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara, cukup keras nasihat ini, cukup tegas, tetapi itulah Paulus. Dia diberitahu oleh Chloe. Chloe, saudara, berani. Dia melaporkan, menceritakan. Dan dia siap Paulus menyebut namanya. Kadang-kadang saudara, ada orang melaporkan dan dia berkata, jangan kasih tahu siapa-siapa ya yang melaporkannya ya. Jangan kasih tahu siapapun. Nah, karena dia merasa takut dan khawatir. Tetapi Chloe tidak demikian. Dia berani bicara, dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan itu. Sebab itu dia tidak ada masalah. Waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus menyebut nama Chloe, saudara, itu yang ada. Ia tidak takut sebab ia benar. Nah, saudara, ya, Chloe mengabarkan ke Paulus itu tempat yang tepat. Dia tidak cerita kemana-mana. Dia cerita kepada Rasul Paulus.
Kalau kita melihat ada yang salah di dalam gereja, kalau kita melihat ada sesuatu yang salah di dalam gereja, janganlah kita menceritakan kepada orang yang tidak perlu. Janganlah kita menceritakan kepada orang-orang yang tidak bermanfaat, yang akan menimbulkan api besar. Tapi saudara boleh cerita kepada seseorang yang bertanggung jawab, yang orang itu mengerti seperti Paulus, yang memahami, dan sehingga Paulus bisa cepat mengatasinya. Itu yang ada. Nah, kadangkala orang cerita kemana-mana. Tuhan tidak ingin seperti itu. Sebagai tubuh Kristus, kalau lihat, biar dia menceritakan kepada orang yang perlu saja. Sebab itu Chloe benar dia bisa cerita ini. Paulus ada ratusan mil dari Korintus, dia ada di Efesus. Waktu dia dengar kabar itu, dia segera tulis surat. Karena dia tidak ingin jemaat di Korintus timbul permasalahan, perpecahan. Karena kehancuran gereja terjadi karena perpecahan. Kalau terjadi berkeping-keping, maka gereja itu habis. Saudara, kalau saudara punya kertas itu saudara robek-robek, lalu bisa-bisa dalam sebentar kertas itu bisa saudara robek. Tapi kalau saudara kalau ada diperintahkan untuk coba kumpulkan robekan-robekan itu, lalu satukan kembali, saudara akan memakan waktu lebih lama lagi. Menghancurkan mudah, menyatukan sulit. Tetapi kita bukan orang yang menyebabkan perpecahan. Kita adalah orang yang membuat persatuan. Karena Tuhan ingin bersatu. Dalam doanya Tuhan ingin ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sama seperti Bapa dengan Yesus satu, maka Tuhan juga ingin gereja dengan Dia adalah satu. Paulus mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jarang Paulus menyebut nama yang lengkap seperti ini. Tetapi di sini dia mengatakan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus menyebut itu lengkap. Dia menulis surat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia ingin semua itu ini karena Tuhan, demi nama Tuhan. Saudara, ada pemusik yang terkenal di zaman dulu, namanya Johann Sebastian Bach, seorang Kristen yang baik. Dia lagu-lagunya banyak lagu-lagu yang ngambil dari tema-tema Alkitab, dari lagu-lagu dari kisah Yesus, lagu-lagu dari yang indah-indah, saudara. Nah, pada waktu dia menulis catatan-catatan tentang lagu, saudara, biasanya di bagian belak akhir dia tulis dengan kata INDNJC. Itu inisial yang dia selalu taruh. INDNJC itu singkatan dari bahasa Latin in nomine Domini Nostri Jesu Kristi. In nomine, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya. Paulus juga mengatakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, dia menulis hal itu, bahwa dia bicara bukan dari pribadinya, tetapi dari kebenaran di dalam Kristus. Paulus memberikan satu nasihat. Dia bilang, tetapi aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan. Saudara, kata nasihat ini ternyata ditulis dalam bahasa Yunani adalah parakalo. Parakalo. Parakalo itu biasanya hubungannya dengan parakletos. Kita tahu parakletos itu ada Roh Kudus. Dia adalah penghibur. Dia adalah penolong. Nah, jadi Paulus mengatakan, aku menasehatkan kamu atau aku memberikan pertolongan kepada kamu, saudara-saudara. Aku memberikan pertolongan kepada kamu. Jadi, waktu Paulus dengar itu, dia berusaha menolong. Nasihat adalah
pertolongan. Nasihat ada pertolongan. Paulus tidak ingin melukai jemaat. Paulus tidak mau menyalahkan jemaat. Paulus ingin menolong, ingin mengatasi. Nasihat artinya itu menolong. Jadi kalau seseorang menasehati, tujuannya menolong. Nah, mungkin bagi yang ditegur rasanya tidak enak hatinya. Rasanya luka, tidak enak. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama itu akan membebatnya. Nama itu akan menyembuhkannya. Nama itu akan menolongnya. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Yehova Rafa. Ada dua hal yang Paulus katakan di sini. Dia mengatakan saudara-saudara. Nah, bahasa Yunani-nya adalah adelpos, itu adalah saudara sekandung. Paulus menyebut kepada jemaat di Korintus sebagai saudara sekandung, satu rahim, saudara satu rahim, satu lahir baru di dalam Kristus. Nah, ini adalah keluarga. Jadi Paulus hendak mengatakan kepada sesama jemaat, kamu adalah keluarga. Kamu adalah saudara, kamu adalah keluarga. Kamu bukan orang lain, keluarga. Sesama jemaat adalah keluarga, saudara. Saudara perlu tahu, persaudaraan di dalam Kristus jauh lebih erat hubungannya daripada persaudaraan di dalam daging. Betul, adik kakak itu hubungannya erat karena tinggal bersama satu keluarga. Tetapi saudara, di dalam Kristus, kalau kita paham Alkitab, kalau kita paham Tuhan Yesus, maka persaudaraan di dalam Kristus akan lebih erat. Sebab menyangkut hubungan roh. Saudara adik kakak katanya hubungan batin. Ini hubungan roh. Itu jauh lebih erat. Bahkan persaudaraan di dalam Kristus mulai dari dunia sampai ke surga. Jadi saudara semua yang ada di dalam gereja, saudara adalah persaudaraan yang erat. Mengapa bisa erat? Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus bicara tentang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia memakai nama Tuhan Yesus supaya pandangan orang kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Lalu Paulus mengatakan supaya kamu semua seia sekata. Seia sekata. Seia sekata itu bukan berarti semua sama dalam segala hal. Bukan. Karena itu tidak mungkin, saudara. Oh, walaupun kembar sekalipun, saudara, tidak mungkin bisa seia sekata. Tidak mungkin. Jadi, oh ya, kalau kita seia sekata, bajunya kamu pakai baju putih, besok dia juga pakai baju putih, yang lain pakai baju putih. Pikiran begini, bukan, saudara. Tidak begitu. Kita beragam. Jadi tidak mungkin pengertiannya seia sekata itu bahwa sama. Tidak, saudara. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah prinsipnya yang sama. Misalnya, prinsip saya adalah hidupku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Prinsip saudara juga hidup saudara adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Prinsipnya adalah sama. Walaupun itu prinsipnya. Nah, seia sekata. Kalau enggak mungkin, saudara. Jadi kita bisa lihat ini. Itu yang ada. Jika jemaat Tuhan memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka pikiran dan prinsip hidupnya sama dengan Tuhan, maka jemaat juga akan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita memakai prinsip-prinsip Tuhan, maka kita bisa menjadi satu. Filipi 2 ayat yang ke-5. Paulus bicara dalam surat Filipi 2 ayat yang ke-5.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Biarlah apa yang dipikirkan Kristus itu menjadi pikiran kita. Ini artinya kita memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus. Saudara, kita lihat Paulus bicara lagi di sini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Paulus tidak mengatakan mengapa ada perpecahan di antara kamu. Paulus tidak mengatakan demikian. Paulus cuma mengatakan jangan ada perpecahan. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Ini yang Tuhan, saudara, Tuhan tidak ingin ada perpecahan. Tidak ada perpecahan di antara kamu. Ini yang Tuhan inginkan. Tidak ada perpecahan. Perpecahan itu artinya terbagi-bagi. Seperti baju dirobek. Saudara, waktu Saul pegang bajunya Samuel, robek. Juga dirobek, dibagi menjadi beberapa, saudara. Itu yang ada. Itu artinya perpecahan, seperti dirobek-robek. Tuhan Yesus dirobek, tubuhnya dicambuk supaya robek. Tapi enggak bisa, saudara. Tubuh Kristus mau dirobek. Tentara Roma mencambuk Yesus sehingga keluar bilurnya karena tubuhnya dicambuk dengan cambuk. Rasul-rasul, murid-murid Yesus dianiaya, dirobek oleh orang Romawi. Tetapi selama mereka ada dalam Tuhan, gereja tidak bisa dirobek. Kesatuan tetap ada. Bahkan semakin hebat tentara Roma menghabiskan, semakin kukuh mereka berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudara, itu yang ada. Perpecahan adalah ketika sekelompok orang Kristen tercabik-cabik oleh tindakan orang yang tidak saleh hidupnya. Robek. Dia adalah serigala yang menerkam domba dan merobek-robek. Hati-hati dengan serigala. Tampaknya bukan serigala, padahal dia serigala. Dia nangkep domba dan dirobek-robek. Saudaraku, hati-hati. Paulus menasehati, hati-hati dengan serigala-serigala yang hendak merobek-robek. Kita jaga kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan yang Tuhan sudah buat. Kemenangan iblis adalah jika melihat satu gereja hancur. Satu gereja hancur. Memang tantangan bagi kita. Kalau kita melihat ada gereja tidak boleh berdiri. Kalau ada gereja tiba-tiba dilarang untuk bisa bertumbuh. Ya, seolah-olah gereja mau dihancurkan. Tetapi tidak akan bisa kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah semesta alam. Tidak bisa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menutup gereja, merusak gereja, selama kita ada di dalam Kristus, kecuali satu, meninggalkan Tuhan. Seorang gagahnya Tuhan, orang-orang gagahnya Tuhan, dia rela menjadi, dia rela berdiri di celah untuk menanggung beban Tuhan, supaya gereja itu
tidak roboh. Dia berani menanggung supaya tidak roboh. Saudara, kemudian Paulus mengatakan kamu dapat diperlengkapi dengan pikiran yang sama. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kamu sehati sepikir. Diperlengkapi artinya diselesaikan. Hendaklah kamu bisa selesaikan itu. Diselesaikan. Dibuat utuh. Memperbaiki dengan cara memasang patahan-patahan. Diperbaiki. Kita bisa sehingga kita jadi lengkap. Kalau kita mengulurkan tangan, maka yang lain mengulurkan tangan. Kalau semua saling mengulurkan tangan, itu menjadi satu kekuatan. Rasul ingin perselisihan di antara orang Kristen diperbaiki. Sehingga dapat menjalin hubungan harmonis lagi. Mengapa ego? Mengapa saling merasa dirinya benar? Adakah orang yang benar di hadapan Tuhan? Tidak ada. Ada orang berkata aku benar, dia salah. Dia mengatakan aku benar, kamu salah. Aku benar, aku benar, aku benar, aku benar. Dia benar, dia benar. Ada nggak orang benar? Adakah orang yang benar? Tidak ada orang yang benar. Tidak ada orang yang benar. Semua orang sudah salah. Semua orang sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada istilah aku benar, kamu salah, aku benar, kamu benar, tidak ada. Kalau kita menyadari bahwa tidak ada yang benar hanya Kristus, maka kita mengatakan hanya Engkau yang ada Tuhan Yesus, Engkaulah Kristus. Pendapat yang sama, apakah Paulus menyuruh gereja taat kepada dirinya? Tidak. Apakah Paulus dengan mengatakan bersatu dan sehati sepikir supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir atau memiliki pendapat yang sama? Apakah Paulus menyuruh jemaat di Korintus taat kepada dirinya? Tidak. Paulus menyuruh jemaat Korintus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada firman Allah. Bukan taat kepada dirinya, tapi taat kepada Tuhan Yesus. Paulus mengatakan, turutilah teladanku. Ya, seperti aku menuruti teladan Kristus. Dia memberikan patokan. Aku menuruti teladan Kristus, kamu turutlah teladanku. Itu yang ada. Satu pendapat yang sama. Saudara, kesatuan gereja atau komuni itu bukan seperti komunis. Bukan. Kesatuan yang dibicarakan, ada orang bilang gereja mula-mula semua milik bersama. Semua milik bersama. Itu seperti komunis. Tidak. Komunis itu adalah satu suara menurut ketua partai. Komunis tidak ada kebebasan. Komunis tidak ada kemerdekaan. Mereka diatur oleh satu peraturan. Kesamaan, tetapi tidak ada kemerdekaan. Komunis tidak ada kebebasan. Orang Kristen adalah bebas. Betul menjadi milik, kita bersama-sama mengerjakan seperti gereja mula-mula. Tetapi kebebasan ada. Orang Kristen adalah orang yang bebas. Orang Kristen adalah orang yang merdeka. Orang Kristen adalah orang yang penuh sukacita. Tetapi dalam kemerdekaan itu ada kesatuan. Di dalam kesukacita itu ada kesatuan. Bukan seperti yang disebut oleh zaman hakim-hakim menurut kehendaknya sendiri. Tidak. Tetapi semua menurut kehendak Tuhan. Misalnya, saudara, seorang perempuan harus memakai tudung seperti orang Yahudi sebagai tanda tunduk
Tetapi orang Kristen tidak perlu pakai tudung. Tidak perlu. Merdeka, dia bebas, tidak perlu pakai tudung. Tudung seolah-olah satu aturan, tapi dia bebas. Tetapi ketaatan tetap tunduk dan taat. Itu kebebasan. Tapi tunduk dan taat. Ada aturannya. Karena dia sama-sama prinsip Tuhan. Seia sekata dalam kebebasan. Seia sekata dalam kemerdekaan. Laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Sehingga boleh mendapat pengajaran ataupun yang sama. Tetapi saling memahami. Di mana istri menghormati, tunduk kepada suaminya dan suami mengasihi. Kita boleh makan apapun, boleh. Boleh. Gak ada peraturan. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan. Tidak ada. Kita merdeka, boleh makan. Tetapi kita tidak bisa makan semau kita. Kalau ada orang yang tersontoh oleh makanan kita, kita tidak akan makan. Kita bebas, boleh makan, boleh tidak. Ada orang mengatakan itu haram. Bagi Kristen boleh dimakan, boleh tidak. Bebas. Sebab apa? Sebab apa yang masuk ke dalam mulut dia keluar ke jamban. Dan itu tidak menajiskan. Saudara, lihat, bebas, merdeka. Itulah kekristenan. Tetapi aturan ada. Kalau kita makan sesuatu yang orang lain bilang itu haram, tidak boleh dimakan, kita nggak mau makan. Bukan karena kita terikat oleh makan dan tidak, tetapi karena ada orang di sebelah kita yang melihat kita, dia merasa terganggu oleh kita. Kita nggak makan nggak apa-apa. Nggak makan daging tidak apa-apa. Makan daging tidak apa-apa. Sudah lihat kemerdekaan yang kita dapat. Tetapi kita dalam jalur kebenaran Tuhan. Kristen itu bebas, merdeka. Tetapi bukan menurut pendapatnya. Menurut firman Tuhan. Nah, sekarang kita balik lagi, ada perselisihan dalam gereja Korintus. Inilah masalahnya. Bukan perbedaan pendapat yang biasa terjadi di setiap gereja, tetapi ini sudah menjurus kepada pertengkaran. Ini yang berbahaya kalau sampai menjurus kepada pertengkaran. Pertikaian karena tidak ada yang mengalah. Tidak ada yang memahami pikiran Kristus. Tidak ada yang paham pikiran Kristus. Tidak ada yang paham pikiran Kristus. Tidak ada yang mau menurunkan egonya. Lalu masalahnya apa? Masalahnya merasa diri lebih dari yang lain. Lalu dia pakai tokoh-tokoh, orang-orang yang dianggap ngetop. Mereka mengatakan, aku ini di pihak Paulus. Aku orangnya Paulus. Paulus pendiri gereja di Korintus. Aku orangnya Paulus. Mereka mengatakan, nih, aku orangnya Paulus. Lalu yang lain mengatakan, aku orangnya Apolos. Dia seorang pengkhotbah ulung. Dia ahli pidato. Ada lagi mengatakan, aku grupnya Kefas. Kefas itu pernah tinggal dengan Yesus. Mungkin orang Yahudi yang melakukan kayak gini. Sebab Petrus belum pernah pergi ke Korintus. Ada orang lagi mengatakan, paling hebat, aku pihaknya Kristus. Wah. Ada orang dulu mengatakan, aku orang Lutheran. Aku orang Calvin. Luther mengatakan, siapa Luther? Luther tidak menyelamatkan. Tidak ada orang dibaptis atas nama Luther. Buat apa kamu mengagungkan diri sebagai orang Lutheran? Sebagai orang Calvin? Sebagai orang-orang yang lain? Sama, waktu itu juga demikian. Maka timbul di gereja yang pihak
Paulus ke sebelah sini ya. Yang Kefas sebelah sini ya. Wah, ini golongan Kristus, golongan yang lebih suci, golongan Kristus. Saudara, gereja seperti itu. Timbul golongan Kristus. Wah, ini paling hebat, suci sendiri nih. Golongannya Apolos, pengkhotbah ulung. Orang-orang yang hebat. Memang Apolos itu kalau khotbah menderu-deru luar biasa. Saudara, kira-kira begitu Apolos. Tapi kalau Paulus khotbahnya kalem. Ya, saudara. Kalau Apolos menggeleger, Paulus tenang. Jika jemaat mulai memiliki idolanya, maka jemaat telah masuk dalam kultus individu. Kalau di dalam pandemi ini, saudara lihat khotbah macam-macam, mungkin saudara sudah punya idola. Idola kamu ini, idola aku, kau dengar khotbah ini. Kalau sudah punya idola, maka jemaat telah masuk ke dalam kultus individu atau masuk kepada berkelompok-kelompok tanpa sadar. Gak bisa. Ada orang sudah punya favorit khotbah. Dia berkata, aku suka kalau dengar khotbahnya Pak Gilbert. Ada bilang, aku suka khotbahnya Pak Philip. Aku Pak Yusuf, aku Pak Stephen. Macam-macam. Maka ia sudah masuk kepada aku suka dan aku tidak suka. Yang orang mengatakan, aku suka khotbahnya Stephen Tong, Pak Stephen Tong. Maka dia suka dengan Pak Stephen Tong, dia tidak suka kepada yang lain. Aku suka khotbahnya Pak Yusuf, maka dia tidak suka dengan khotbah yang lain. Ini yang membuat perpecahan. Ini anti. Ya, kadang-kadang ada orang punya favorit. Apa tidak boleh punya favorit? Apa tidak boleh mempunyai pengkhotbah favorit? Dulu orang mengatakan aku senang kalau dengar khotbahnya Pak Yusuf Roni kemana-mana. Terus ada lagi senang khotbahnya dari pendeta Iin Yuwono, dia khotbah, ada urapan, ada kuasa. Sekarang aku ada berkata aku senang khotbah ini lucu, aku senang khotbah ini. Yang menjadi favorit itu yang dipanggil, diundang sebagainya. Aku pengen undang ini, aku pengen undang ini. Ya, favorit. Apakah tidak boleh mempunyai pengkhotbah favorit? Boleh, tetapi tidak. Mengapa? Boleh, tapi juga enggak. Jangan sampai gara-gara kamu punya pengkhotbah favorit, maka kamu tidak mau mendengarkan pengkhotbah lain. Itu problem. Maka saudara sudah mengidolakan, sudah menganggap tinggi orang ini, lebih tinggi dah aku jadi ini. Maka saudara telah membuat atau saudara telah mengidolakan amat sangat. Aku mau ke gereja kalau dia yang khotbah. Ke gereja siapa yang khotbah? Dia. Wah, aku datang. Jauh-jauh juga aku datang. Untuk dengar apa? Dia adalah favoritku. Jauh pun dikejar. Karena dia adalah favorit. Masalahnya, mengapa saya mengatakan kalau sampai orang itu favorit ke si A, maka dia tidak akan mau mendengar dari si B. Padahal seringkali Tuhan izinkan si B itu menjadi alat untuk dia berbicara kepada saudara. Sebab kamu tidak tahu mengapa Tuhan izinkan kamu mendengar khotbah dia. Jemaat Tuhan,
Sekarang misalnya jemaat Tuhan hadir di dalam gereja kita Bukit Zaitun. Saudara sudah punya favorit, pengkhotbah favorit di luar. Wah, aku senang. Daripada pendetaku yang khotbah, aku senang yang dia. Aku senang dengar dia. Kalau pendetaku khotbah, udahlah, aku gak usah denger lah. Tak, biarin saja. Dia ngomong ya ngomong, biarin aja. Tapi kalau pendeta favorit saya, aku dengar dengan melotot mataku. Aku dapat sesuatu. Saudara salah. Di mana letak salah saudara? Selama Tuhan menaruh orang itu di dalam diri saudara, saat saudara mendengarkan khotbah dari yang saudara tidak suka, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada saudara melalui dia. Kalau kita peka kepada suara Tuhan, kepada Tuhan, saudara akan lihat saat Tuhan kasih seseorang yang menurut saudara bukan favorit saudara, dia akan berbicara banyak kepada saudara dari Tuhan. Tapi kalau saudara mengatakan, dalam hidupku tidak ada pengkhotbah favorit, semua yang aku dengar yang dari Tuhan itu adalah favorit. Sebab favoritku adalah Tuhan Yesus. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, tapi Tuhan Yesus. Seringkali saudara, Tuhan mau bicara melalui yang saudara anggap itu tidak favorit, yang saudara anggap itu udahlah, udah gak usah. Tapi Tuhan bicara melalui itu. Jangan kita yang memilih, tidak ada saudara. Kita memilih Tuhan itu tidak ada. Yang ada Tuhan memilih kita. Jangan kita mengatakan aku mau ini ya, yang ini gak mau. Aku mau ini, yang ini gak mau. Tidak saudara, tidak begitu. Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa makan dan menikmati semua. Saudaraku, Allah yang ngatur itu semua. Allah yang ngatur itu semua. Saudara, ada satu guru, kalau dia ngajar, dia cuma baca aja. Murid-murid bilang ngantuk. Tapi dia guru yang paling rajin datang di kelas. Dia lagi ilustrasi nggak ada, semua nggak ada, dia cuma baca. Murid-murid ngantuk katanya. Dia cuma ngebaca aja, ngantuk. Kadang-kadang dia baca, terangkan. Tapi pernah gak kita pikir mengapa Tuhan izinkan orang yang cuma baca aja, yang dianggap ngantukan itu, untuk bicara pada kita? Mengapa kita tidak melihat kedaulatan Allah atas hidup? Mengapa kita tidak memahami tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya? Saudara, jangan mengatakan aku orang Apolos, aku Kefas, Paulus. Tapi biar kita ada dalam Tuhan. Ada orang tidak mau datang ke gereja, gak mau. Sebab apa? Pengkhotbah favoritnya, dia mau ke gereja kalau yang khotbah favoritnya. Ini salah. Ia sudah menentukan firman Allah berdasarkan dirinya, bukan berdasarkan Tuhan. Jika kita rendah hati, mau menerima teguran, maka siapapun yang bicara, kita akan menerima dengan rendah hati. Tuhan, berbicaralah. Siapapun, saudara, itu yang ada. Perselisihan yang dibuat oleh gereja Korintus menunjukkan bahwa mereka masih memiliki roh duniawi. Bersifat seperti kanak-kanak. Kanak-kanak tidak akan dipercayakan perkara yang lebih besar lagi. Harus mau belajar mendengar dengan baik. Harus mau belajar mendengar. Sekarang saudara, si anak-anak itu mengatakan milik aku, milik aku. Ya, itulah anak-anak. Tapi anak-anak
tidak dipercayakan. Kita harus dewasa. Kita harus dewasa. Kita harus bersikap baik seperti pikiran Kristus. Jangan mengkotak-kotak, jangan putus individu, jangan membuat favorit-favoritan, jangan melakukan itu, saudara. Biar kita mau ada, jangan ada perselisihan dalam gereja, jangan ada sesuatu yang salah. Melayani Tuhan dengan baik. Saudara, kita belajar mengerti apa kehendak Tuhan. Belajar mengerti apa rencana Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Saudara, kita akan berdoa. Kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih tanamkan firman-Mu dalam hati kami biar kami boleh mengerti firman-Mu. Sebentar kami mau masuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kau pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita nyanyi satu nyanyian sambil saudara menyiapkan diri, tubuh dan darah Tuhan.
salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, mulia. Saku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara, angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembali menjadi satu dalam tubuh Tuhan. Tubuh-Mu Tuhan. Kami hidup kudus dan menjadi satu bagian dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan, disegarkan, dikuduskan oleh Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat persekutuan hari ini. Baik pujian, firman maupun perjamuan kudus. Terima kasih. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Memohon berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, turunlah berkat-Mu buat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah itu turun menyertainya. Biar kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.